Hari ini mata pelajaran sosiologi. Sekarang aku beresin dulu buku, terus nanti siap-siap buat belajar tentang permasalahan sosial. Oke, kayaknya nggak ada yang ketinggalan. Ini udah yang peminatan, ini udah yang ilmu sosial. Oke, semuanya udah aman. Jam berapa ya sekarang? Ya ampun, udah mau telat lagi. Mana ada kelas pagi. Ini nih, akibat nonton drakor, apa begadang. Siap-siap dulu yuk. Sosiologi kalau nggak salah sekarang pembahasannya permasalahan sosial deh. Iya ya, tentang itu. Sosiologi dapatnya kelas pagi. Minggu kemarin belajar apaan dah? Minggu sekarang juga belajar apaan ya? Gak tahu apa-apa. Untung online. Oke aja gak sih? Siap, tinggal berangkat. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Ibu, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Alida Nurani, boleh on cam sebentar? Baik Ibu. Oke, selanjutnya Aulia S. Rahmawati. Hadir Bu. Oke, selanjutnya Dila Rifa. Hadir Ibu. Nah, baik. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini ya. Ibu izin share screen sebentar. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4. Yang pertama, ada mengidentifikasi pengertian permasalahan sosial. Yang kedua, ada memberikan contoh permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, ada menganalisis contoh permasalahan sosial dilihat dari latar belakang dan dampak yang terjadi di lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat, ada merumuskan upaya penyelesaian permasalahan sosial. Nah, untuk materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai permasalahan sosial. Nah, sebelumnya, ada yang tahu gak pengertian dari permasalahan sosial? Kurang tahu Bu. Nah, baik, di sini Ibu akan jelaskan ya pengertian dari masalah sosial. Nah, masalah sosial dibagi menjadi 2 kata, yaitu kata sosial yang membedakan masalah ini dengan masalah yang lainnya, kayak masalah ekonomi, masalah politik, masalah fisika, masalah kimia, dan masalah-masalah yang lainnya. Lalu ada kata masalah, yaitu mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan dan bertentangan, aneh, dan tidak benar.
Nah, baik, selanjutnya di sini ada gak nih yang bisa ngasih contoh permasalahan sosial yang terjadi di lingkungannya? Nah, di sini ada Aul ya. Boleh Aul? Ya, Ibu izin memaparkan salah satu contoh ya Bu di lingkungan saya sendiri. Kebetulan baru-baru ini mungkin ada 2 minggu ke belakang ya Bu ya, ada terjadi pembegalan motor Bu di daerah saya. Dan itu terjadi, kalau nggak salah korbannya itu laki-laki ya Bu ya. Dan terjadinya itu di tempat yang sepi karena kebetulan yang kita ketahui juga memang pembegalan motor tuh suka adanya di tempat sepi Bu. Dan pada waktu itu mungkin ada jam 1 malam dan terjadinya itu di jalanan sepi juga Bu. Sangat meresahkan sih Bu karena kasus ini tuh tidak hanya sekali Bu terdengar sampai saya aja itu Bu. Seperti itu paling Bu contoh dari lingkungan saya permasalahan sosialnya. Baik, terima kasih Alia untuk contohnya. Emang menyeramkan ya ternyata begal motor itu. Iya Bu. Nah, selanjutnya ada gak nih yang mau ngasih contoh lagi? Oke, di sini ada Alida ya, boleh Alida? Izin menjawab Bu. Nah, selain permasalahan sosial yang tadi sudah disebutkan oleh Aulia, ada pula permasalahan sosial lain yang kerap kali terjadi di sekitar saya, yaitu mengenai geng motor. Nah, geng motor ini termasuk pada suatu permasalahan sosial, mengingat aksi-aksinya yang cukup membahayakan. Nah, contohnya pada baru-baru ini terdapat berita mengenai geng motor yang mengeroyok warga tanpa alasan yang jelas, itu tepatnya di Jalan Karapitan. Begitu Bu, terima kasih. Iya, terima kasih ya Alida. Ternyata geng motor juga meresahkan ya. Nah, selanjutnya ada gak nih contoh lain? Oke, boleh Dila Rifa. Iya Ibu, Dila izin menjawab ya Bu. Di daerah Dila sendiri terdapat peristiwa tawuran antar pelajar yang seringkali terjadi dan biasanya disebabkan oleh saling mengejek antar sekolah dan masih banyak lagi. Mungkin sekian Bu, terima kasih. Nah, terima kasih Adila. Nah, di sini Ibu juga ada nih contoh video mengenai tawuran seperti yang Dila sampaikan. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Nah, setelah kita simak video barusan, ada gak nih yang bisa menjawab latar belakang kenapa bisa terjadi tawuran tersebut? Nah, ada Aulia nih, boleh Aul? Boleh ya Bu ya, izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Sepahamnya saya itu dan saya juga pernah baca gitu ya Bu, faktor terjadinya tawuran itu ada 2 Bu, ada dari faktor internal dan juga eksternal. Nah, untuk faktor internal itu sendiri terjadi dari dalam diri kita sendiri, dalam diri individunya Bu, seperti halnya emosional, yang dimana memang emosi pada remaja itu kan naik turun ya Bu, masih labil, dan juga kurangnya bisa beradaptasi Bu di lingkungan yang begitu kompleks. Nah, untuk faktor eksternal itu sendiri ada dari keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan mereka itu sendiri Bu. Nah, untuk keluarga itu biasanya karena didikan dari orang tuanya. Misalnya didikan orang tuanya itu suka melakukan kekerasan Bu. Nah, itu bisa dicontoh oleh anaknya. Untuk lingkungan sekolah biasanya kurang penjagaan Bu dari pihak sekolahnya kepada siswanya. Nah, untuk lingkungan mereka sendiri biasanya
karena kelompok mereka memiliki solidaritas yang begitu erat dan tinggi gitu Bu, dan bahkan tawuran pun bisa terjadi hanya karena saling mengejek Bu. Yang saya pahami dan saya baca itu seperti itu Bu latar belakangnya. Nah, iya, baik, terima kasih ya Aulia, jawaban yang sangat lengkap ya. Nah, baik, selanjutnya ada gak yang bisa menjelaskan dampak dari tawuran tersebut? Nah, boleh nih Dila Rifa buat ngejelasin dampaknya. Ya Ibu, Dila izin menjawab ya. Dari adanya peristiwa tawuran antar pelajar tersebut tentunya memiliki dampak negatif, baik bagi siswa maupun bagi masyarakat. Nah, adapun di antaranya yang pertama, terganggunya proses belajar mengajar. Yang kedua, menurunnya prestasi siswa. Yang ketiga, terganggunya keamanan lingkungan sekitar. Yang keempat, dapat menimbulkan korban jiwa. Yang kelima, hilangnya sikap saling menghargai dan menghormati antar pelajar. Yang keenam, timbulnya kecemasan di pihak orang tua maupun masyarakat. Dan yang ketujuh, terganggunya stabilitas masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tercorengnya nama baik sekolah, keluarga, dan lingkungan. Mungkin sekian yang dapat Dila sampaikan Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih ya Dila. Nah, selanjutnya untuk pemecahan masalahnya nih, ada gak yang bisa ngejelasin? Nah, baik, ada Alida nih, boleh nih Alida. Baik, izin ya Bu. Kalau menurut saya dari pihak sekolahnya pun harus membuat peraturan sekolah yang tegas. Nah, di sini maksudnya setiap pelajar atau siswa-siswi itu harus dibuat takut dengan berbagai hukuman yang akan diterima jika mereka itu ikut serta dalam aksi tawuran. Lalu memberikan pendidikan anti tawuran. Nah, di sini pelajar itu diberikan pemahaman tentang tata cara pemberantasan akar-akar penyebab tawuran. Lalu peran BK atau bimbingan konseling itu perlu diaktifkan dalam rangka membina mental siswa. Nah, tidak hanya itu, menurut saya penting juga adanya untuk mengkondisikan suasana sekolah yang ramah dan penuh kasih sayang dan menyediakan fasilitas dalam mengembangkan siswa. Nah, di sini tuh contohnya dengan program ekstrakurikuler seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Alida. Baik, di sini Ibu akan simpulkan ya dari apa yang telah kalian jelaskan. Untuk latar belakang kenapa sih bisa terjadi tawuran itu ternyata ada faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal itu terjadi pada individu itu sendiri ya. Kayak ketidakmampuan mereka dalam adaptasi, tergesa-gesa dalam memecahkan masalah, dan emosional mereka yang tidak stabil. Lalu untuk faktor eksternalnya ada faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Untuk dampak negatif dari tawuran ini ada terganggunya proses belajar mengajar, menurunnya prestasi siswa, terganggunya keamanan lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Lalu untuk pemecahan masalahnya, seperti yang telah Alida jelaskan tadi, sekolah harus mempertegas nih peraturan agar siswa-siswanya lebih disiplin, lalu memberikan pendidikan anti tawuran. Lalu peran BK juga sangat penting untuk membina mental mereka agar tidak mudah terdistrak oleh lingkungan yang kurang baik. Nah, sekian untuk penjelasan pada materi kali ini. Selanjutnya, ada gak nih yang mau ditanyain? Tidak, Ibu. Nah, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Lalu Ibu akan memberikan tugas dengan rincian sebagai berikut. Ibu izin share screen ya. Baik,
cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Ibu tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.